Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Yaski, NPM 1906057. Saya di sini dari kelompok 7 bertugas sebagai moderator. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang jenazah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video penjelasan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan apa yang namanya kematian, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kematian. Dengan ribuan dokter dan triliunan dolar untuk mencegah kematiannya, maka tidak akan pernah biasa. Karena kematian itu adalah sebuah ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada siapapun makhluk yang berjiwa. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quranul Karim dan tertera di banyak ayat syariat Islam, mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Dalam ketentuan hukum Islam, jika seorang muslim meninggal dunia, maka hukumnya fardu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, memaslahatkan, dan menguburkan orang yang telah meninggal tersebut. Untuk lebih jelasnya 4 persoalan tersebut, pemakalah akan mencoba menguraikan dalam menjelaskan berikut ini. B. Rumusan masalah. Bagaimana hukum dalam pengurusan jenazah? 2. Apa saja kewajiban muslim ketika ada orang yang meninggal dunia? 3. Bagaimana hikmah penyelenggaraan jenazah? Tujuan. Maksud dari pembuatan makalah ini adalah untuk menyampaikan serta menjelaskan hal-hal mengenai hukum secara tertera serta hikmah dalam penyelenggaraan jenazah. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian jenazah. Kata jenazah diambil dari bahasa Arab yang berarti tubuh mayat dan kata yang berarti menutupi. Jadi secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Hidup adalah suatu sifat yang melekat pada sebagian makhluk Allah seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Kematian merupakan pintu gerbang pertama untuk menuju akhirat yang merupakan tempat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hamba di dunia terhadap Allah. Oleh karena itu, ulama fikih menyimpulkan bahwa hukum memperbanyak dan selalu mengingatkan mati adalah sunnah, karena akan memotivasi untuk selalu ingat Allah. Anjuran ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim. Kematian demikian, kendati pun demikian Allah telah menciptakan obat pada setiap penyakit. Bukan berarti dengan berobat penyakit pasti sembuh, karena terkadang obat tidak memberikan pengaruh, bahkan bukan hal yang mustahil kalau ajal tetap menjemputnya. Karena kematian merupakan takdir Allah yang tidak bisa ditunda atau dipercepat walaupun hanya sekejap. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, artinya Allah berfirman, apabila telah datang ajal mereka, umat manusia, mereka tidak dapat mengundurkan saat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah bagi setiap kaum muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim atau muslimah. Namun sebelum penyelenggaraan jenazah itu dimulai, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap jenazah tersebut, yaitu
1. Dipejamkan matanya mendoakan dan meminta ampun atas dosanya. 2. Dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya diluruskan. 3. Mengatupkan rahangnya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu supaya mulutnya tidak menganga atau terbuka. 4. Jika kemungkinan jenazah diletakkan membujur ke arah utara dan badannya disehubungi dengan kain. 5. Menyebarluaskan berita kematian kepada kerabat-kerabatnya dan handai tolanya. 6. Lunasilah hutang-hutangnya dengan segera jika ia punya hutang. 7. Segerakanlah fardu kifayah. B. Kewajiban masyarakat atas jenazah. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Dan yang keempat, mengubur. 4 hal tersebut wajib untuk dipenuhi ketika jenazah telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh syara. Syarat jenazah yang wajib dimandikan. Yang pertama, Islam. Yang kedua, bukan syik atau bayi yang lahir sebelum masanya. Yang ketiga, wujudnya jenazah atau sebagian anggotanya. Dan yang keempat, bukan mati syahid. Secara umum, 4 mazhab sepakat bahwa 4 syarat tersebut merupakan syarat jenazah yang wajib dimandikan, meskipun terdapat sedikit perbedaan. Keterangannya, yang pertama Islam. Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, jenazah non-muslim haram untuk dimandikan, karena memandikan jenazah merupakan ibadah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, memandikan jenazah non-muslim hukumnya boleh. Alasannya karena tujuan memandikan jenazah itu murni untuk membersihkan, bukan untuk ibadah. Yang kedua, kriteria syik yang wajib dimandikan. Menurut Imam Hanafi, lahir dalam keadaan hidup meski belum mencapai waktu yang sempurna untuk dilahirkan, atau lahir dalam kondisi mati namun anggota badannya telah sempurna. Menurut Imam Maliki, hidupnya bayi setelah dilahirkan dengan adanya tanda-tanda, antara lain terdapat gerakan ataupun jeritan. Menurut Imam Syafi'i, terdapat tanda-tanda kehidupan, seperti adanya gerakan, sempurna organ tubuhnya, meski tidak diketahui hidupnya, lahir dari kandungan yang berusia melebihi 6 bulan, walaupun meninggal. Menurut Imam Hambali, lahir dari kandungan yang berusia melebihi 4 bulan walaupun meninggal. 3. Jasad atau organ tubuh jenazah. Syarat jenazah wajib dimandikan harus ditemukan seluruh jasad mayat atau sebagian anggotanya. Maka, ketika mayat ditemukan dalam keadaan tidak utuh, maka ulama berbeda pendapat. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, wajib dimandikan apabila yang ditemukan melebihi dari separuh badan, atau separuh badan tapi bersama kepalanya. Yang kedua, menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, wajib dimandikan apabila ditemukan minimal 2/3 dari badan jenazah. Dan yang ketiga, menurut Imam Syafi'i dan Hambali, wajib dimandikan apabila ditemukan anggota mayat tersebut sedikit, seperti 1 jari. C. Mati syahid. Mati syahid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Dan yang ketiga, syahid akhirat. Keterangannya, syahid dunia akhirat, dalam hal ini para ulama masih belum sepakat mengenai definisi atau kriteria jenazah yang bisa dikategorikan sebagai syahid dunia akhirat. Namun, mengenai konsekuensi hukumnya, ulama 4 mazhab sepakat bahwa jenazah yang statusnya syahid dunia akhirat sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh dimandikan. Yang kedua, tidak boleh disolati. Yang ketiga, dikafani dengan pakaian yang dikenakan saat meninggal. Dan yang keempat, dikuburkan dalam keadaan memakai sesuatu yang dikenakan saat meninggal. Definisi syahid dunia akhirat versi mazhab. Versi Imam Hanafi, syahid dunia akhirat adalah orang yang dibunuh secara zolim atau tidak salah, baik dalam peperangan maupun tidak, dengan orang kafir atau bukan. Syahid dunia akhirat memiliki beberapa syarat, yaitu Islam, balik, berakal,
suci dari hadas besar, langsung mati dan matinya sebelum pindah dari tempat kejadian. Ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka harus diberlakukan sebagai jenazah yang bukan syahid. Yang kedua, versi Imam Maliki. Syahid dunia akhirat adalah orang yang meninggal karena dibunuh orang kafir atau perang melawan orang kafir, dengan syarat meninggal di tempat atau semenjak dari tempat perang sudah tidak sadarkan diri. Dan menurut prinsip beliau, konsekuensi hukum syahid dunia akhirat berlaku bagi laki-laki dan perempuan, baik dalam kondisi junub ataupun hadas. Dan yang ketiga, versi Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Syahid dunia akhirat adalah orang yang meninggal di medan perang melawan orang kafir dengan tujuan menegakkan agama Allah. Dan menurut prinsip beliau berdua, konsekuensi hukum syahid dunia akhirat berlaku bagi laki-laki dan perempuan, baik kondisi junub ataupun hadas. Yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia adalah orang yang meninggal di medan perang dengan tujuan supaya memperoleh ghanimah atau harta jarahan, atau supaya dipuji orang banyak. Sedangkan konsekuensi hukumnya adalah yang pertama, tidak boleh dimandikan, yang kedua, tidak boleh disolati, dan yang ketiga, mengkafani dengan pakaian yang dikenakan ketika mati, serta dikubur dalam keadaan memakai sesuatu yang dikenakan ketika mati. Konsekuensi hukum dari syahid dunia sama dengan syahid dunia akhirat, karena fikih hanya menghukumi sesuatu yang zahir atau tampak, dan yang membedakan antara syahid dunia akhirat atau syahid dunia saja tergantung pada niatnya. Adapun masalah akhirat itu merupakan hak prerogatif Allah. Yang ketiga, syahid akhirat. Syahid akhirat adalah orang yang meninggal karena semisal tenggelam, terbakar dalam status muta'alim atau pencari ilmu syara, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi hukum syahid akhirat adalah yang pertama, tetap dimandikan, yang kedua, dikafani sebagai jenazah bukan syahid, yang ketiga, tetap disolati, dan yang keempat, dikubur dengan kafan yang dipakaikan pada jenazah yang bukan syahid. Konsekuensi hukum dari syahid akhirat sama dengan orang yang meninggal biasa, karena fikih hanya menghukumi hal yang zahir atau tampak saja. Sedangkan masalah akhirat murni merupakan hak Allah sebagai penguasa tunggal. Catatan, menurut 4 mazhab sepakat dalam memberikan definisi syahid dunia dan syahid akhirat. D. Adab dan tata cara memandikan jenazah beserta doanya. Seperti yang tercantum dalam hadis, salah satu kewajibannya adalah mengiringi jenazah saudara muslim yang meninggal. Seperti firman Allah yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Yang keenam, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Menyertai jenazah bisa dengan berjalan di belakang atau samping mulai dari ikut menyolatkan hingga pemakaman. Sebelumnya, jenazah harus dimandikan dan dibungkus kain kafan terlebih dahulu, sesuai tuntunan hadis. Berikut tata cara memandikan jenazah beserta doa dan hadisnya. Yang pertama, hukum memandikan jenazah. Dalam Islam, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah dengan keluarga mendapat prioritas utama. Fardu kifayah adalah apabila satu orang sudah melaksanakannya, maka kewajiban yang lain gugur. Yang kedua, jenazah yang wajib dimandikan.
Ada 4 golongan jenazah yang wajib dimandikan untuk membersihkan najis dan kotoran sebelum dikuburkan. Golongan tersebut adalah jenazah muslim atau muslimah. Ada tubuhnya, tidak kategori mati syahid, dan bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Namun, jika janin yang meninggal telah berusia lebih dari 4 bulan, wajib dimandikan, dibungkus kafan, dan disolatkan. Yang keempat, jenazah yang tidak wajib dimandikan. Jenazah yang meninggal dalam kondisi berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dimandikan sebelum dikubur. Jenazah mereka yang terbunuh atau mati syahid barakallah bisa langsung dikuburkan meski masih ada bercak darahnya. Yang keempat, syarat orang memandikan jenazah. Mereka yang hendak memandikan jenazah harus memenuhi syarat berikut, yaitu muslim, berakal, balik, jujur dan soleh, terpercaya, dan amanah, tahu hukum memandikannya, adab dan tata cara memandikan jenazah, serta menutup aib. Yang kelima, mereka yang bisa memandikan sesuai dengan sifatnya yang fardu kifayah, maka muncul urutan mereka yang bisa memandikan jenazah. Jika mereka yang diutamakan telah ikut memandikan jenazah, maka kewajiban yang lain gugur. Berikut urutannya. A. Untuk jenazah laki-laki. Yang pertama, laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misal kakak, adik, keluarga, atau kakek. Yang kedua, istri. Yang ketiga, laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan. Yang keempat, perempuan yang masih muhrim. Kedua, untuk jenazah perempuan. Yang pertama, suami. Yang kedua, perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misal kakak, adik, keluarga, atau nenek. Yang ketiga, perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan. Yang keempat, laki-laki yang masih muslim. Yang keenam, niat memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, pastikan membaca niat terlebih dahulu dalam hati. Yang pertama, untuk jenazah laki-laki, nawaitu guslal ada an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, nawaitu guslal ada an hadzil mayyiti lillahi ta'ala. Yang ketujuh, tahap memandikan jenazah. Langkah-langkah memandikan jenazah ini menjadi bagian dari tata cara memandikan jenazah perempuan dan laki-laki. Yang pertama, periksa kuku jenazah. Apabila panjang, sebaiknya dipotong sehingga ukurannya normal. Yang kedua, periksa rambut ketiak. Jika panjang, sebaiknya dicukur terlebih dahulu. Untuk rambut kemaluan tidak perlu diperiksa atau dicukur. Yang ketiga, selanjutnya, kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk, kemudian perutnya ditekan sehingga semua kotoran keluar dari tubuh. Yang keempat, seluruh tubuh jenazah disiram sehingga kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel di tubuh. Yang kelima, kemaluan dan dubur juga harus dibersihkan sehingga tidak ada kotoran yang menempel di bagian tersebut. Yang keenam, saat membersihkan kemaluan dan dubur, sebaiknya menggunakan sarung tangan supaya tidak menyentuh langsung area privat tersebut. Yang ketujuh, setelah kotoran dalam perut sudah bersih, tahap selanjutnya adalah membasuh tubuh korban bagian kanan terlebih dulu, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha, hingga kaki paling ujung. Yang kedelapan, ketika membasuh bagian tubuh juga harus digosok perlahan dengan handuk yang halus. Yang kesembilan, jika sudah selesai, orang yang memandikan dapat membantu jenazah wudhu seperti ketika akan sholat, namun tidak perlu memasukkan air ke hidung dan mulut, cukup dengan membasahi bagian tersebut dengan kain atau sarung tangan.
Selanjutnya, bibir, gigi, dan kedua lubang hidung jenazah harus dibersihkan. Jenggot dan rambut jenazah harus dicuci dengan air yang dicampur daun bidara, yang sisanya bisa digunakan membasuh tubuh jenazah. Yang terakhir, jika sudah selesai, tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk dan proses selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Hal-hal yang berhubungan dengan proses memandikan jenazah. Yang pertama, air merupakan satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk memandikan jenazah dengan syarat air suci dan mensucikan. Yang kedua, apabila jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka harus ditayamumi, seperti jenazah yang terbakar, yang apabila terkena air akan semakin mempercepat rusaknya anggota tubuh jenazah. Yang ketiga, memandikan jenazah wajib dan niat memandikannya sunnah. Adapun mewudui jenazah hukumnya sunnah, tapi niat mewuduinya wajib. Mayat yang matinya sebab tenggelam di air yang suci mensucikan tetap wajib untuk dimandikan, karena kewajiban memandikan sebelum gugur sebelum dilaksanakannya oleh mu'alaf. Orang laki-laki tidak boleh memandikan jenazah perempuan, begitu juga sebaliknya, kecuali jika status keduanya adalah suami istri. Orang laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan yang masih kecil, begitu juga sebaliknya, sedangkan batasan kecil sama dengan yang ada dalam bab wudu. Seorang wanita yang sedang haid, nifas, atau hadas besar diperbolehkan memandikan jenazah, karena motif dari memandikan jenazah bukan ibadah, tapi semata-mata hanya untuk membersihkan. Selanjutnya, jenazahnya anak laki-laki yang belum dihitan dan di bawah kuncup dazarnya terdapat sesuatu atau yang dihukumi najis, maka menurut Imam Ibnu yang tidak bisa dibersihkan kemudian dimandikan, sedangkan menurut Imam Romli anak tersebut tidak ditayamumi karena syaratnya tayamum semua anggota badan harus suci. Yang selanjutnya, rambut atau kuku jenazah yang panjang tidak boleh dipotong, bahkan jika ketika dimandikan ada yang rontok wajib disertakan untuk dikafani dan dikuburkan. Basuhan yang terakhir sunnah dicampur dengan kapur barus dengan tujuan supaya harum dan supaya jasadnya tidak cepat rusak. Selanjutnya, orang yang telah memandikan jenazah disunahkan untuk mandi, bahkan sebagian ulama menghukumi wajib. Yang terakhir, ketika jenazahnya laki-laki yang belum dihitan, ada beberapa mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu fardu kifayah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya. Di dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain." Hadis riwayat Bukhari nomor 1849, Muslim nomor 1206. Kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutupi seluruh tubuhnya dengan bagus. Adapun yang selainnya hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya." Hadis riwayat Muslim nomor 943. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak ditutupi kepalanya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena akan membangkitkannya di hari kiamat
dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1849, Muslim nomor 1206. Jenazah harus dikafani sebelum disolati, dan batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki atau perempuan adalah 1 lapis yang dapat menutupi semua anggota badan. Biaya pengkafanan jenazah diambil dari hartanya sendiri. Bila tidak punya, maka diambilkan dari hartanya orang yang mengkafaninya ketika ia masih hidup. Kalau tidak ada, maka diambilkan dari baitul mal atau kas desa. Dan jika tidak ada baitul mal, maka biaya pengkafanan ditanggung oleh orang-orang kaya daerah setempat. Urutan tersebut tidak tertentu dalam biaya kafan, tapi juga biaya memandikan, mensolati, dan mengubur jenazah. Ulama mazhab al-arba'ah berbeda pendapat tentang jenis kain kafan yang diperbolehkan bagi jenazah. Pendapat mereka adalah hukum kafan dibagi menjadi 3: kafan sunnah, kafan kifayah, kafan darurat. Ketiga hukum ini berlaku dalam mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Pembiayaan. Biaya dalam mengkafani diambil dari harta peninggalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, seperti barang gadaian dan sebagainya. Kalau harta peninggalan di atas tidak ada, maka yang berkewajiban untuk membiayai adalah orang yang punya kewajiban memberi nafkah ketika masih hidup. Jikalau orang yang berkewajiban tidak ada, maka bisa diambil dari baitul mal. Jika baitul mal tidak ada, maka pembiayaan diambil dari harta orang Islam yang mampu atau kaya. Kadar kain kafan. Boleh dibungkus atau dikafani dengan kain yang halal baginya yang dipakai ketika masih hidup. Perempuan boleh dikafani dengan sutra, sedangkan laki-laki tidak, karena sutra dilarang dipakai laki-laki ketika masih hidup, sedangkan bagi perempuan sebaliknya. Namun yang afdol dalam mengkafani adalah menggunakan kain katun yang berwarna putih dan sudah pernah dicuci atau bukan baru. Langkah-langkah mengkafani. Dalam hal mengkafani, kalau kita mengacu kepada hak Allah semata, maka kain yang dibutuhkan hanya sebatas penutup aurat. Bagi laki-laki hanya sebatas penutup pusar dan lututnya. Sedangkan bagi perempuan, baik orang yang merdeka atau budak, adalah kain yang dapat menutupi semua anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Adapun bagi banci atau waria, hukum mengkafaninya disamakan dengan perempuan. Akan tetapi, kalau dipandang dari hakullah dan hakul adami, maka kain kafan yang dibutuhkan untuk mengkafani laki-laki secara sempurna adalah 3 lembar kain kafan warna putih. Sedangkan untuk perempuan dan waria adalah 5 lembar kain yang terdiri dari 1-2 lembar kain panjang yang cukup untuk membungkus seluruh tubuhnya, kain sarung atau kain pembalut tubuh dari pusar sampai lututnya, baju karung, kerudung atau kain penutup kepala dengan bentuk khusus. Adapun kain kafan untuk anak-anak adalah 1 lembar kain kafan yang cukup untuk membungkus seluruh tubuhnya. Akan tetapi, yang lebih utama tetap 3 lembar kain warna putih. Kafan sunnah. Jenazah dikafani dengan izar, kain penutup badan, gamis atau baju kurung, dan kain 1 lapis. Ukuran masing-masing adalah izar, kain penutup badan, mulai dari kepala sampai telapak kaki. Gamis, baju kurung, mulai dari leher bawah sampai telapak kaki. Kain 1 lapis mulai dari kepala sampai telapak kaki.
Kafan kafayah. Jenazah hanya dikafani dengan izar atau hanya dengan satu lapis tanpa disertai dengan gamis. Kafan darurat. Jenazah dikafani dengan kafan yang hanya menutupi auratnya saja. Imam Hanafi berpendapat apabila ada orang meninggal dan ia tidak mempunyai harta untuk biaya pengkafanan, dan jika ditemukan orang lain yang menanggung biaya tersebut, maka setelah jenazahnya dimandikan langsung dikubur. Sedangkan waktu masalahnya ketika jenazah telah sempurna dikubur. Versi Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa semua jenis kain yang diperbolehkan dipakai ketika hidupnya jenazah boleh digunakan sebagai kafannya. Kain yang paling utama sebagai kafan adalah kain yang berwarna putih, baik baru ataupun lama. Versi Imam Maliki, beliau berpendapat bahwa semua jenis kain yang boleh dipakai ketika masa hidupnya jenazah boleh digunakan sebagai kafannya. Kain yang paling utama sebagai kafan adalah kain yang berwarna putih. Kriteria pengkafanan yang afdol atau utama bagi jenazah laki-laki berbeda dengan kriteria yang terdapat pada jenazah perempuan. Perbedaan kriteria tersebut adalah laki-laki, cara yang lebih utama dalam mengkafani jenazah laki-laki dan mengkafani jenazah tersebut dengan memakaikan 5 hal, yaitu 1. Bentangkan 3 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dengan cara disusun. Kain yang paling lebar diletakkan di paling bawah. Kalau ukuran lebar kain sama, geserlah kain yang di tengah ke kanan sedikit dan yang paling atas ke kiri sedikit atau sebaliknya. Dan jika seandainya lebar kain kafan tidak cukup untuk menyelimuti mayit, maka geser lagi hingga bisa menutupi mayit. Dan jika tetap tidak menutupinya, baik karena mayitnya besar atau yang lain, maka lakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan. 2. Lututlah atau berilah kain kafan dengan wangi-wangian. 3. Persiapan 3 atau 5 utas kain tali dan letakkan di bawah kain yang paling bawah, dan agar tali di bagian dada, di atas tangan dan di bawahnya tidak mudah bergeser, potonglah dengan bentuk khusus 1 utas tali yang dibagi 2, sedangkan dengan tetap tidak disobek. Persiapan kafan yang sudah diberi wangi-wangian, kayu cendana untuk diletakkan di bagian anggota badan tertentu antara lain sebagaimana berikut. A. Bagian manfaat lubang terus yang terdiri dari kedua mata, hidung, mulut, kedua telinga, dan sebaiknya menggunakan kaps yang lebar sekiranya bisa menutupi seluruh muka mayit dan kemaluan dan lubang anus. B. Bagian anggota sujud yang terdiri dari dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari-jari, kedua kaki. C. Bagian persendian dan anggota yang tersembunyi yang terdiri dari kedua lutut paling belakang, ketiak, dan kedua telinga bagian belakang. Angkatlah dengan hati dan baringkan di atas kain yang telah dipersiapkan sebagaimana tersebut di atas. Tutuplah bagian anggota badan tertentu sebagaimana tersebut di nomor 4. Selimutkan kain kafan pada jenazah selembar demi selembar, mulai dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Kemudian ikatlah dengan kain tali yang tetap disediakan. Perempuan. Cara yang lebih utama dalam mengkafani jenazah perempuan adalah mengkafani jenazah tersebut dengan memakaikan 7 hal, yaitu 1. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Kemudian letakkan pula kain sarung di atasnya di bagian bawah atau tempat di mana badan antara pusar dan kedua lutut direbahkan. Kedua, persiapkan baju kurung dan kerudung di tempatnya.
3. Sediakan 3 atau 5 utas kain tali dan letakkanlah di bawah kain kafan yang paling bawah yang telah dibentangkan. Sediakan kafas yang sudah diberi wangi-wangian untuk diletakkan di bagian anggota badan tertentu. Angkatlah jenazah dengan hati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan dan yang sudah dilutut dengan wangi-wangian. Letakkan kapas di bagian anggota badan tertentu sebagaimana tersebut di cara nomor 4. Cara mengkafani mayit laki-laki. Selimutkan kain sarung di badan mayit antara pusar dan kedua lutut dan pasangkan juga baju kurung berikut kain penutup kepala atau kerudung. Bagi yang rambutnya panjang dikepang menjadi 2 yaitu menjadi 3 dan diletakkan di atas baju kurung, tempatnya di bagian dada. 8. Setelah pemasangan baju kurung dan kerudung selesai, maka selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Setelah selesai, ikatlah dengan 3 atau 5 tali yang telah disediakan. Sedangkan batas minimal kafan yang telah dianggap cukup dalam mengkafani adalah 1 lapis kain yang dapat menutupi badan jenazah. Versi Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa semua jenis kain yang diperbolehkan dipakai ketika masa hidupnya jenazah boleh digunakan sebagai kafannya. Kain yang paling utama sebagai kafan adalah kain yang berwarna putih. Hanya saja Imam Syafi'i lebih mengutamakan kain yang bukan baru. Kriteria pengkafanan yang afdol atau utama bagi jenazah laki-laki berbeda dengan kriteria yang terdapat pada jenazah perempuan. Perbedaan kriteria tersebut adalah laki-laki. Cara yang lebih utama dalam mengkafani jenazah laki-laki adalah dengan sebanyak 3 lapis kain yang setiap lapisannya dapat menutupi semua anggota badan jenazah. Dan menurut Imam Syafi'i boleh ditambahi dengan gamis atau baju kurung dan sorban, namun Imam Hambali menghukumi makruh dalam menambahkan keduanya. Perempuan. Cara yang lebih utama dalam mengkafani jenazah perempuan adalah mengkafani jenazah tersebut dengan memakaikan 5 hal, yaitu gamis atau baju kurung yang ada lengannya, izar, kain penutup badan, 3 kerudung, 4 2 lapis yang setiap lapisannya dapat menutupi seluruh badan jenazah. Untuk batas minimal pemakaian kafan yang telah dianggap cukup menurut Imam Syafi'i dan Hambali adalah 1 lapis yang dapat menutupi seluruh badan jenazah. Cara penempatan tali. Jika tali yang tersedia itu tidak 3, maka gunakan untuk mengikat kaki, tangan, dada, dan kepala. Jika tali yang tersedia ada 5, maka yang harus diikat adalah kaki, lutut, di bawah dan atas, tangan, dan yang terakhir adalah kepala. Cara mengikat tali di atas dan di bawah tangan, lihat gambar seperti di atas, seperti mengkafani mayat laki-laki. Catatan, alangkah praktisnya jika si mayit sudah dapat dalam keadaan kibitul, keadaan betul-betul kering atau kesap madura, langsung saja diletakkan di atas kafan yang sudah disediakan. Setelah itu baru kapasnya diletakkan pada tempat yang sudah disebut di atas. Anjuran dalam mengkafani: 1. Menggunakan kain putih yang terbuat dari kain katun. 2. Melutut kain kafan dengan wangi-wangian.
memberi kapas di bagian tertentu, menggunakan kain kapas dengan hitungan ganjil, menggunakan kain yang bagus tapi tidak mahal. Larangan-larangan dalam mengkafani: menggunakan kain kafan yang mahal, menulisi ayat Al-Quran atau Asmaul Adom, menggunakan kain kafan yang tipis, tembus pandang, berlebih-lebihan dalam mengkafani atau israf. Jenis kain kafan: kain kafan diambil dari harta jenazah. Menurut jumhur ulama, lebih mengutamakan harta dari sang jenazah digunakan untuk memberi kain dan biaya total mengurus jenazah. Setelah itu, baru digunakan untuk membayar hutang dari jenazah semasa hidupnya. Kain kafan putih polos yang bagus. Kemudian jenis kain yang dianjurkan menggunakan kain kafan putih karena hukumnya sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Gunakan 2 atau 3 helai. Mengkafani jenazah menggunakan 3 helai kain juga termasuk disunahkan, seperti yang tertuang dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kain perempuan lebih lebar. Pendapat dari jumhur ulama disunahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan, namun ini termasuk hadis yang lemah. Oleh sebab itu, boleh menggunakan 3 helai, namun lebih besar, juga lebih menggunakan 5 helai kain. Selanjutnya disunahkan menambahkan sarung, jilbab, dan gamis bagi jenazah wanita. Jenis wewangian. Wewangian yang dianjurkan juga pastinya yang tidak mengandung alkohol, sesuai dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah 3 kali. Mengkafani mayat. Menurut kesepakatan 4 imam mazhab, mengkafani mayat wajib hukumnya, serta harus didahulukan keperluan ini daripada membayar utang dan membagi harta warisan. Sekurang-kurangnya kafan itu sehelai kain yang dapat menutupi seluruh tubuh mayat. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, mustahab mengkafani mayat laki-laki dengan 3 lapis kain. Disunahkan kain kafan berwarna putih. Sedangkan untuk mayat perempuan dimustahabkan rangkap 5, yaitu baju kurung, kain, sarung, selimut, kerudung, dan lapis kelima dipergunakan untuk mengikat 2 pahanya. Demikian menurut pendapat, tidak ada batasan bagi kain kafan itu, tetapi yang wajib adalah menutupi aurat. Cara membuat kain kafan. Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian. Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit yang ditambahkan 50 cm. Tali untuk mengikat mayit sebanyak 7 helai untuk tali kain kafan dan dengan lebar tali 5-7 cm. 3 kain untuk cawat 1 helai. Gunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi 3 bagian yang sama menyerupai tali. Lebar 5-7 cm. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas yang sudah ditaburi kapur, barus atau cendana sepanjang cawat. Buat kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90 atau 115 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segitiga. Membuat sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Baju
gunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi dua bagian sehingga membentuk 4 persegi panjang. Kemudian gunting sudut bagian tengah menjadi segitiga. Bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi sehingga membentuk sehelai baju. G. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki perempuan sesuai sunnah. Salah satu kewajiban mengurus jenazah adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya juga fardu kifayah yang berlaku pada semua muslim, dan jika tidak ada yang mengerjakannya, maka orang-orang yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar jenazah mendapat dosa besar. Mengkafani jenazah sendiri adalah untuk memuliakan jenazah. Hal ini sesuai dengan agama Islam yang memuliakan manusia dari hidup sampai matinya. Mengkafani jenazah adalah proses membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang disebut dengan kafan. Proses ini dilakukan setelah memandikan jenazah sebelum kemudian menyolatinya. Tentunya dalam mengurus jenazah haruslah benar sesuai dengan aturan agama dalam mengkafani jenazah dan memiliki tata caranya sendiri yang mana harus dilakukan dengan benar dan tidak sembarangan. Berikut ini adalah tata cara mengkafani jenazah yang benar sesuai sunnah yang penulisan rangkum dari berbagai sumber. Hukum mengkafani jenazah. Seperti halnya memandikan jenazah, dalam mengkafani jenazah memiliki tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu tentang orang yang meninggal karena terjatuh ketika menaiki untanya. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat diketahui wajib hukumnya untuk mengkafani jenazah setelah memandikannya. Mengkafani di sini adalah menutup seluruh tubuhnya dengan baik memakai 2 lapis kain. Dalam hadis lain disebutkan juga sunnah dalam mengkafani jenazah seperti pada hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang kriteria kain kafan yang digunakan, kain kafan istilah untuk menyebut kain polos berwarna putih tanpa jahitan untuk membungkus jenazah. Di Indonesia sendiri kain kafan dijual 1,5 dengan beberapa potongan, sehingga bagi pengurus jenazah tidak perlu repot untuk memotong kain menjadi beberapa potongan. Meski begitu, kita tetap harus mengetahui ketentuan kain kafan yang sesuai dengan sunnah. Berikut adalah kriteria kain kafan untuk jenazah sesuai sunnah. 1. Dibeli dari harta yang meninggal. 2. Tidak harus berwarna putih. 3. Diutamakan memakai 3 helai kain putih. 4. Jenis kain kafan yang wewangian dan wewangian. Jumlah kain kafan. Menurut jumhur ulama, kain kafan untuk laki-laki sebaiknya sebanyak 3 lembar, sedangkan untuk perempuan sebanyak 5 lembar. Tetapi hadis yang menyebutkan tentang 5 lembar kain lebih utama bagi jenazah perempuan adalah hadis lemah. Oleh karena itu jumlahnya pun tak terikat, boleh hanya 3 helai atau sesuai jumhur ulama sebanyak 5 helai. Disunahkan menambahkan jilbab, gamis, dan sarung untuk jenazah perempuan. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. 1. Bentangkan 3 lembar kain kafan setelah dipotong sesuai ukuran jenazah.
Berikan wewangian seperti sunnah Nabi sebanyak 3 kali ke kain kafan. Siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain yang paling bawah. Persiapkan kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti. Antara lain sebagian berikut: bagian manfaat lubang terus, antara lain kedua mata, hidung, kedua telinga, kemaluan. Bagian anggota sujud, dahi, kedua telapak tangan, kedua jari-jari kaki, anggota yang tersembunyi dan persendian, antara lain ketiak, belakang kedua lutut, belakang kedua telinga. Tata cara mengkafani jenazah perempuan: bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran sang mayit. Persiapkan baju kurung dan kerudung. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kafan yang telah diberikan wewangian yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. Anggota dan baringkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Letakkan kain kafan yang sudah diberi wewangian ke tempat anggota tubuh manfaat atau lubang terus seperti pada jenazah laki-laki. Selimuti kain sarung pada tubuh jenazah untuk pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. Bagi yang berambut panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bagian dada. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang atas sampai paling bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang disediakan. Ujaran dalam mengkafani jenazah: memakai kain putih yang terbuat dari kain katun, memberi wewangian pada kain kafan, memberi kapas di bagian tertentu, menggunakan kain yang bagus tetapi tidak mahal. Yang dimaksud di sini adalah kain yang berwarna putih, suci, bersih, dan tebal. Menggunakan kain dengan hitungan ganjil. Larangan dalam mengkafani jenazah: menggunakan kain kafan yang mahal, menggunakan kain kafan yang tipis, menulis ayat Al-Quran atau Asmaul Adom berlebih-lebihan dalam mengkafani atau israf. Bagian H. Hal-hal yang berhubungan dengan prosesi mengkafani jenazah. 1. Jenazah laki-laki. Ulama mazhab al-arba'ah berpendapat bahwa jenazah laki-laki sunnah dikafani dengan 3 lapis. Tendensi kesunahan ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Imam Hanafi menambah alasan lain, yaitu Nabi dikafani 3 lapis karena semasa hidupnya beliau gemar mengenakan 3 lapis pakaian. Kandungan hadis tersebut menerangkan bahwa pada saat Rasulullah SAW wafat, beliau hanya dikafani dengan 3 lapis kain tanpa disertai baju kurung dan sorban. Sehingga dari hadis ini, ulama berpendapat mengenai penambahan sorban dan baju kurung dari 3 lapisan kafan. Pendapat mereka yaitu: 1. Imam Hanafi, penambahan gamis, baju kurung, dan sorban hukumnya kurang baik. Dari Imam Maliki, penambahan gamis, baju kurung, dan sorban hukumnya baik, afdal. Dari Imam Syafi'i, penambahan gamis, baju kurung, dan sorban hukumnya boleh atau jawaz. Dari Imam Hambali, penambahan gamis, baju kurung, sorban atau lainnya hukumnya makruh. Dan selanjutnya, jenazah perempuan. Jenazah perempuan sunnah dikafani dengan 5 lapis, yaitu ijar gamis, kerudung, dan 2 lapis kain. Dalil yang dijadikan pijakan dalam hukum ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Orang yang langsung ke bagian selanjutnya, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Ada beberapa versi ulama mengenai tata cara matahjiz jenazahnya orang meninggal dalam keadaan ihram. Di antaranya 1. Versi Imam Hanafi dan Imam Maliki. Cara merawat jenazah yang mati dalam keadaan ihram sama dengan jenazahnya yang orang meninggal biasa. Referensinya yang dijadikan pijakan pernyataan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari redaksi hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dengan meninggal dunia, manusia terputus dari semua amal ibadahnya termasuk ihram. Karena seandainya hukum ihram tidak putus, niscaya kita wajib membawa jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram
untuk menyelesaikan amalan ihram seperti wukuf, tawaf, dan lainnya. Tapi ternyata hal itu tidak diwajibkan. Selanjutnya versi Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa satu ihramnya seseorang tidak terputus dengan sebab mati, sehingga jenazahnya tidak boleh dikenai sesuatu yang dilarang sebagai orang yang sedang ihram, seperti tidak boleh diberi wangi-wangian, tidak boleh ditutup wajahnya, jenazah perempuan tidak boleh ditutup wajahnya, jenazah laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya, dan lain-lain. Meskipun hadis di atas hanya menerangkan cara menghafal jenazah laki-laki, namun pada prakteknya ulama menyamakan jenazah perempuan dengan jenazah laki-laki. Bagian I, salat jenazah. Rukun salat jenazah: 1. Niat. Lalu 2. Takbir 4 kali. Rukun yang kedua dari jenazah adalah takbir sebanyak 4 kali. Namun jika ada yang bertakbir lebih dari 4 kali, maka salatnya tidak batal, tetap sah, sebab hal itu bisa dikatakan zikir yang tidak sampai membatalkan salat. Lalu Imam salat jenazah. 4 imam mazhab berpendapat bahwa tentang orang yang berhak mengimami salat jenazah. Imam Maliki dan Hambali, dalam kaul qadim penguasa lebih berhak, kemudian walinya. Imam Hanafi, yang lebih utama bagi walinya apabila penguasa tidak datang, adalah mengajukan seorang imam di kala hidupnya. Lalu Imam Syafi'i, dalam kaul jadid, yang kuat walinya lebih berhak dari penguasa. Adapun jika makiat pernah berwasiat kepada seorang untuk menjalankannya, maka tidak akan ada lebih yang berhak di antara para walinya. Demikian menurut pendapat 3 imam. Menurut Imam Hambali, orang yang diberi wasiat itu didahulukan atas tiap-tiap wali. Menurut Imam Maliki, anak didahulukan atas ayah, saudara lebih utama dari kakek, dan anak kakek lebih utama dari suami maupun ayah si anak sendiri. Dan menurut Imam Hanafi, suami tidak mempunyai kekuasaan apapun dan makruh mendahulukan anak atas bapaknya. Langsung ke syarat salat jenazah. Di antara syarat-syarat sahnya salat jenazah adalah suci dan menutup aurat. Demikian menurut kesepakatan 4 imam mazhab. Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Jarir At-Tabari berpendapat dibolehkan salat jenazah tanpa bersuci. Lalu posisi mayat. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, dalam salat jenazah imam berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki dan di pinggang jenazah perempuan. Menurut pendapat Imam Maliki, jika jenazah itu laki-laki, imam berdiri di sisi padanya. Sedangkan jika jenazah perempuan, imam berdiri di sisi samping pinggangnya. Jumlah takbir. Takbir dalam salat jenazah ada 4 kali. Demikian menurut kesepakatan 4 imam mazhab. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin 3 kali takbir, diriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman 5 kali takbir. Jika takbir itu lebih dari 4 kali, maka tidak membatalkan salat jenazah. Jika seseorang salat di belakang imam, lalu imam menambah takbirnya lebih dari 4 kali, maka makmum tidak boleh mengikuti tambahan tersebut. Surah dalam salat jenazah. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama hukumnya adalah fardu. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Maliki, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran dalam salat jenazah. Salam dari salat jenazah. Menurut pendapat 3 imam mazhab, salam dalam salat jenazah adalah 2 kali. Menurut pendapat Imam Hambali, sekali salam saja, yaitu ke sebelah kanan. Masbuk dalam salat jenazah. Menurut pendapat Imam Syafi'i, orang yang datang terlambat hingga ketinggalan sebagian salat imam, hendaknya ia langsung memulai salat, tidak perlu menunggu takbir imam. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Hambali, hendaknya ia menanti takbir imam agar dapat bertapik bersama-sama. Menurut pendapat Imam Maliki, diperoleh 2 riwayat, orang yang tidak sempat salat jenazah sebelum jenazah dikuburkan, hendaknya ia mengerjakan di atas kuburan. Demikian menurut kesepakatan 4 imam mazhab. Rukun-rukun salat jenazah. 1. Berdiri bagi yang mampu. 2.
ketika takbiratul ihram. 3. Membaca takbir 4 kali. 4. Salam setelah takbir keempat. Versi Imam Maliki. Rukun-rukun sholat jenazah. 1. Berdiri bagi yang mampu. Niat ketika takbiratul ihram, membaca takbir 4 kali, membaca doa, lalu membaca salam. Versi Imam Syafi'i. Rukun-rukun sholat jenazah. 1. Berdiri bagi yang mampu. 2. Niat ketika takbiratul ihram. 3. Membaca takbir 4 kali. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. 6. Membaca doa untuk mayit. Dan 7. Salam untuk satu kali. Salat jenazah di masjid. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum mensolati jenazah di masjid adalah mubah atau boleh, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dan versi Imam Hambali, rukun-rukun sholat jenazah adalah 1. Berdiri bagi yang mampu. 2. Niat ketika takbiratul ihram. 3. Membaca takbir 4 kali. 4. Membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. 5. Membaca Al-Fatihah. 6. Membaca doa untuk mayat. 7. Salam satu kali. Itu tata caranya bisa dibaca. Sekian dari presentasi dari saya. Bab J. Tata cara sholat jenazah perempuan dan laki-laki beserta bacaannya. Seperti yang telah dibahas di atas, tata cara sholat jenazah untuk perempuan laki-laki itu berbeda. Perbedaannya terletak pada posisi sholat dan juga bacaannya. Dimulai dari tata cara sholat jenazah untuk laki-laki. Tata cara sholat jenazah untuk laki-laki ini sedikit berbeda dengan tata cara sholat jenazah untuk perempuan. Jika pada jenazah perempuan imam berada sejajar dengan pusar jenazah, maka untuk jenazah laki-laki posisi imam berada sejajar dengan kepala. Seperti yang gambar yang ada di dalam makalah. Menyolatkan jenazah di masjid adalah orang yang diutamakan. Bukan orang yang diutamakan. Jika masjid jauh, bisa dilakukan di rumah atau musola terdekat. Barang siapa yang ketinggalan sholat jenazah, yang utama adalah menyolatkannya setelah dimakamkan. Dan barang siapa yang dikuburkan dan belum disolatkan, maka disolatkan di atas kuburnya. Tata cara sholat jenazah untuk perempuan. Tata cara sholat jenazah untuk perempuan, posisi imam berada pada searah tali pusar, sedangkan makmum berada di belakang imam. Dengan urutan makmum laki-laki dewasa, kemudian perempuan dewasa, sedangkan jumlah safnya kalau bisa ganjil, seperti yang ada di gambar di makalah. Dengan melakukan sholat jenazah dengan benar, maka kita akan memiliki faedah yang besar. Dengan menunaikan jenazah, dengan menyolatkannya, memohon syafaat dan berdoa untuknya. Niat sholat jenazah. Cara berniat adalah dengan mengingat dalam hati akan sholat jenazah 4 kali takbir terhadap jenazah itu fardu kifayah. Namun ada pula sebagian ulama yang berpendapat sunnah dilafazkan, terutama dari kalangan mazhab Syafi'i. Untuk yang perlu melafalkan niat, maka lafal niatnya sebagai berikut. Untuk niat sholat jenazah yaitu usolli ala hazihil mayiti arba'a rakaatim fardol kifayati makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sudah niat bacaan sholat jenazah. Yang pertama itu takbir. Takbir pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya takbir kedua membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad dan seterusnya. Dilanjutkan dengan takbir ketiga dengan membaca Allahumma gfirlaha wa warhamha wa afiha wa fu'anha. Terus dilanjutkan takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajraha wala
taftinha ba'daha waghfir laha walaha. Kemudian salam ke kanan dan ke kiri dengan posisi berdiri. Itu untuk perempuannya, untuk perempuan. Untuk laki-laki niatnya itu sholli ala hazihil maiti arba'a rakaatin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat salat atas mayit ini 4 kali takbir fardhu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Untuk laki-laki takbir pertama sama Al-Fatihah, takbir kedua sama salawat, takbir ketiga Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, beda sama perempuan. Untuk takbir keempat Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian salam kanan kiri dengan posisi berdiri. Terus selanjutnya salat jenazah gaib. Salat gaib adalah salat jenazah yang dilakukan pada suatu tempat yang keberadaan jenazah tidak di wilayah tersebut, jadi nggak ada jenazahnya. Adapun hukum melaksanakannya masih dipertimbangkan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, keduanya menyatakan bahwa salat gaib hukumnya tidak boleh karena syaratnya salat jenazah mayit harus ada di tempat, ya harus hadir mayitnya. Sedangkan hadis yang menceritakan Nabi pernah mensolati Raja Najasyi padahal jenazahnya tidak hadir merupakan khususiyah atau ketertentuan bagi Nabi. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Maliki memperbolehkan mensolati jenazah di atas kubur atau gaib terhadap mayat yang belum disolati dan terlanjur telah dikubur adalah karena dalam kondisi terpaksa atau darurat. Versi Imam Syafi'i dan Imam Hambali, keduanya menyatakan bahwa salat gaib diperbolehkan dengan syarat jenazah yang hendak disolati berada di luar wilayah desa atau kota. Meskipun jarak dekat, tendensi pernyataan ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan sesungguhnya Nabi dan para sahabatnya keluar ke musola untuk mensolati Raja Najasyi atau gaib. Beliau menatap barisan sahabatnya dan membaca takbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus poin selanjutnya, orang yang bunuh diri atau terkena haid. 4 imam mazhab sepakat bahwa orang yang bunuh diri tidak boleh disolatkan, namun mereka berbeda pendapat tentang apakah penguasa wajib mensolatinya. Untuk Imam Hanafi dan Syafi'i, penguasa wajib mensolatkannya. Untuk Imam Maliki, orang yang mati bunuh diri atau orang mati karena menjalankan hukum had, maka kepala negara tidak wajib mensolatinya. Terus Imam Hanbali berpendapat tidak boleh kepala negara mensolatkan jenazah pembunuh dan yang bunuh diri. Az-Zuhri berpendapat tidak disolatkan orang yang mati dirajam atau karena kisos. Umar bin Abdul Aziz tidak suka mensolatkan jenazah orang yang mati bunuh diri. Al-Auza'i berpendapat tidak disolatkan jenazah orang yang mati bunuh diri. Qatadah tidak mensolatkan jenazah anak hasil zina, anak haram. Al-Hasan tidak mensolatkan jenazah perempuan yang mati dalam keadaan nifas. Poin selanjutnya, syubhat antara muslim atau tidak. Kabur atau syubhat antara muslim dan non-muslim kalau didapatkan mayat dan tidak diketahui apakah ia muslim atau bukan. Maka kalau ia berada di daerah muslim, ia tetap dihukumi atau dianggap seperti orang Islam. Bila tidak, maka bagi orang yang melihatnya tidak wajib melakukan sesuatu baginya. Karena ragu pada dasar taklif itu tuntutan syara, kalau mayat orang-orang Islam bercampur baur dengan non-muslim dan tidak bisa dibedakannya, maka
Menurut Imam Hanbali dan Syafi'i, hendaknya disolatkan satu persatu dengan niat hanya akan mensolatkan yang Islam saja. Menurut Imam Hanafi, diambil mayoritasnya. Kalau kebanyakan yang meninggal itu orang-orang Islam, hendaknya disolati. Kalau tidak, ya enggak usah. Apabila orang yang mati syahid dalam keadaan zunub, maka ia tidak boleh dimandikan dan tidak disalatkan. Demikian menurut pendapat Imam Maliki dan pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Menurut Imam Hanafi dimandikan dan disalatkan. Untuk Imam Hanbali dimandikan tapi tidak disalatkan. Orang yang mati terbunuh dalam memerangi pembangkang bukanlah syahid. Oleh karena itu ia dimandikan dan disalatkan. Menurut Imam Maliki dan pendapat yang paling kuat dari mazhab Syafi'i yaitu menurut Imam Hanafi tidak dimandikan, tidak juga disalatkan. Dari Imam Hanbali diperbolehkan 2 riwayat. Menurut pendapat 3 imam mazhab, anggota pembangkang yang mati dalam suatu pertempuran dimandikan dan disalatkan. Menurut Imam Hanafi, tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Orang yang mati karena teraniaya dan bukan dalam peperangan dimandikan dan disalatkan. Demikian menurut pendapat Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut Imam Hanafi, jika ia terbunuh dengan besi atau senjata tajam, maka ia dimandikan. Sedangkan jika terbunuh karena sesuatu yang berat, maka ia dimandikan dan disalatkan. Imam Syafi'i dan Hanbali boleh mensalatkan mayat yang berada di atas kendaraan atau dipangku oleh orang lelaki atau dipikul mereka. 3 imam mazhab sepakat tentang tidak boleh menyisir rambut mayat, tetapi mazhab Syafi'i memperbolehkan dan mengatakan boleh menyisirnya secara perlahan, disisir. Gitu, mantap. 4 imam mazhab sepakat bahwa apabila orang mati dalam keadaan belum disunatan, maka ia tidak boleh disunatan, tetapi dibiarkan saja seperti keadaannya. Mengulangi sholat jenazah versi Imam Hanafi dan Imam Maliki. Keduanya berpendapat bahwa mengulangi sholat jenazah hukumnya diperinci menjadi 2, yaitu makruh dan sunnah. Makruh apabila sholat jenazah pertama dilakukan secara berjamaah, sunnah apabila sholat jenazah yang pertama dilakukan sendiri. Versi Imam Syafi'i dan Hanbali, keduanya berpendapat mensolati jenazah yang telah disolati hukumnya sunnah apabila mushali atau orang yang sholat belum mengikuti sholat yang pertama, baik sholat pertama dengan berjamaah atau tidak, dan jenazahnya belum dikubur. Mensolati orang kafir atau non-muslim, semua ulama sepakat bahwa mensolati jenazah orang kafir hukumnya haram dan tidak sah, karena berdasarkan firman Allah At-Taubah ayat 84 yang artinya Allah berfirman, janganlah kamu mensolati jenazah yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir pada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dan firman Allah At-Taubah, surat At-Taubah ayat 113 yang artinya Allah berfirman, tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang munafik atau kafir, meski dalam hubungan kerabat. Sekian untuk presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang lainnya. Mantap. Bagian J, menguburkan jenazah. Dikuburkan adalah salah satu hak jenazah yang wajib dipenuhi. Dalil pijakan wajib menguburkan jenazah adalah firman surat Abasa ayat 2 hiji, yang artinya Allah berfirman, kemudian Allah mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Batas minimal mengubur jenazah dianggap cukup, yaitu lubang yang bisa menjaga baunya mayat dan menjaga dari gangguan binatang buas yang berusaha menggalinya. Cara menurunkan mayat.
diletakkan di ujung kubur di sebelah utara kalau dihulukan ke utara agar gampang memasukkan, tapi kalau hal itu tidak memungkinkan maka dimasukkan dari arah manapun tetap dibenarkan. Lalu mayit dikeluarkan dengan hati-hati dan diserahkan kepada orang yang ada di dalam kubur. Diletakkan dengan posisi miring ke kiblat, dan di belakangnya hendaklah disendalkan kuat-kuat dengan tanah agar si mayit tidak tetap menghadap kiblat, dalam artian tidak terguling ke timur. Dianjurkan pipi mayit disentuhkan ke bumi atau ke lebulah madura peni, yakni gumpalan-gumpalan tanah yang dipersiapkan atas mayit. Hal ini tentunya setelah dikain kapan di pipinya dibuka. Dengan demikian mayit akan nampak kehinaannya. Sebagian bila kehinaannya di hadapan Allah, maka dari itu makruh hukumnya memakai alas, bantal, peti, dan sebagainya bila tidak dibutuhkan. Lain halnya bila dibutuhkan seperti tanahnya berair dan sebagainya, maka tidak dimakruhkan. Setelah itu mayit ditutup dengan batu bata atau semacamnya sebagai atap bagi mayit. Namun alangkah baiknya terlebih dahulu dikumandangkan azan dan iqomah. Baru setelah itu ditimbun dengan tanah sebagai langkah terakhir dalam menguburkan mayit. 5. Dianjurkan kuburan itu hendaknya jangan ditambah dengan tanah selain tanah yang digali. Bentuk kubur. Kubur itu supaya ditinggikan kira-kira 1 jengkal agar kubur dapat dikenali, dijarahi, dan dimuliakan. Ibnu Hibban menceritakan bahwa kubur Rasul juga demikian. Sekarang apakah diperbolehkan melapisi kubur dengan tanah liat? Imam Haramain dan Imam Ghazali mengatakan tidak boleh. Yang demikian itu tidak disebutkan oleh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, bahwa beliau mengatakan tidak mengapa melapisi kubur dengan tanah liat. Kriteria mengubur jenazah versi Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. 1. Jenazah menghadap ke arah kiblat, alasannya karena disamakan dengan orang yang sedang salat. Disunahkan meletakkan kepala jenazah di sebelah utara dengan posisi miring ke kanan, dan makruh meletakkan kepala jenazah di sebelah selatan dengan posisi miring kiri. 2. Menutup jenazah dengan semisal papan atau lainnya supaya jenazah tidak tersentuh galian tanah yang digunakan memenuhi liang kubur. Dan untuk memuliakan jenazah, tata cara ini berdasarkan riwayat bahwa ketika Nabi dikubur dan setelah dihadapkan ke arah kiblat, lubang tempat jenazah beliau ditutup dengan batu bata. Versi Imam Maliki. 1. Hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat ketika dikubur adalah sunnah. Berdasarkan firman Allah surat Al-Mursalat ayat 25, yang artinya Allah berfirman, "Bukanlah kami Allah telah menjadikan bumi tempat berkumpul bagi orang yang masih hidup dan yang sudah mati." Dalam ayat tersebut, Allah tidak menyatakan secara jelas kewajibannya menghadapkan jenazah ke arah kiblat, sehingga Imam Maliki memberikan hukum sunnah. 2. Menutup jenazah dengan semisal papan atau lainnya supaya jenazah tidak tersentuh galian tanah yang digunakan untuk memenuhi liang kuburan dan untuk memuliakan jenazah.
Menguburkan jenazah lebih dari satu orang dalam satu liang. Versi Imam Hanafi, mengubur jenazah lebih dari satu orang dalam satu liang kubur hukumnya makruh, kecuali ada hajat atau keperluan. Versi Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengubur jenazah lebih dari satu orang dalam satu liang kubur hukumnya haram, kecuali dalam situasi darurat atau terpaksa, seperti banyaknya orang yang meninggal. Membangun kuburan. Hukum membangun kuburan diperinci. 1. Haram apabila kuburan umum, yaitu kuburan yang disediakan untuk tempat pemakaman masyarakat umum, baik bumi wakaf atau bukan. Hukum keharaman tersebut karena kuburan yang dibangun akan menghalangi orang lain untuk dapat memanfaatkan kuburan tersebut setelah rusak atau leburnya mayat. 2. Makruh apabila membangun kuburan di tanah milik sendiri dengan syarat membangunnya tidak ada tujuan membanggakan kuburan. Jika ada tujuan demikian, hukumannya haram. Mubah apabila yang dibangun adalah kuburannya nabi, wali, atau ulama. Alasannya karena untuk memberikan rasa nyaman bagi peziarah. Menggali kuburan hukumnya haram jika dilakukan setelah sempurnanya prosesi penguburan dan mayatnya belum rusak atau lebur. Meskipun hanya tinggal semisal tulang, kecuali dalam keadaan darurat seperti banyaknya orang yang mati dan sempitnya kuburan, maka diperbolehkan untuk menggali kuburan. Hal-hal yang memperbolehkan untuk menggali kuburan. 1. Kuburan tanah milik orang lain tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan. 2. Dikafani dengan kapan milik orang lain dan pemiliknya tidak rela. 3. Ada harta yang ikut terkubur dalam jenazah, baik sedikit ataupun banyak. 4. Dikuburkan dalam keadaan tidak menghadap kiblat sementara mayatnya belum rusak, kecuali kita mengikuti pendapat Imam Maliki dan yang menyatakan tidak wajib menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Menyediakan makanan dan minuman orang tajiah atau menghadiri rumah duka. Asal hukum sodako adalah sunnah. Namun hukum sunnah tersebut dapat dirubah menjadi makruh, wajib, atau bahkan haram sesuai dengan kondisi yang bersodakoh. Sedangkan sodakoh atau menyediakan makanan atau minuman untuk orang yang tajiah hukumnya diperinci. 1. Haram apabila ahli waris keluarga almarhum ada yang berstatus majur alaih seperti anak yang belum balik. 2. Makruh apabila ahli waris keluarga almarhum atau keluarga almarhum bukan mahjur alaih dan semua ahli waris ridho. Meskipun hukum menyediakan makanan dan minuman kepada orang yang tajiah adalah haram atau makruh, tetapi tidak menghilangkan pahalanya sedekah. Bahkan walaupun hukumnya haram harus tetap dilakukan kalau ada tujuan tertentu seperti menghindari omongan atau fitnah dari tetangga sekitar. Setelah selesai mengubur jenazah, dianjurkan mendoakan jenazah dengan doa-doa yang bermanfaat bagi arwahnya. Meratakan kuburan.
Menurut sunnah, kuburan diratakan dan inilah yang lebih utama menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat. Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali yang lebih utama ditinggikan tanah di atas kubur karena meratakannya itu telah menjadi syiar orang Syiah. Menurut pendapat 3 imam mazhab, tidak dimakruhkan memasuki perkuburan dengan mengenakan sandal. Imam Hambali makruh. Ziarah kubur. Semua ulama mazhab al-arba'ah menyepakati kesunahan ziarah kubur, namun ada sedikit perbedaan dalam menentukan waktu yang utama untuk melaksanakan ziarah. Hari yang utama untuk melakukan ziarah kubur Imam Hanafi dan Imam Maliki hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Imam Syafi'i memulai asarnya hari Kamis sampai keluarnya matahari pada hari Sabtu. Imam Hambali tidak ada hari tertentu yang lebih utama untuk melakukan ziarah kubur. Membaca tahlil Al-Quran dan bersedekah untuk mayat. Pahala dari membaca tahlil Al-Quran dan bersedekah bisa sampai pada mayat. Tendensi pernyataan ini adalah firman Allah surat Al-Hasyr ayat 10 yang artinya Allah berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami." Tata cara ziarah kubur. Membaca Al-Quran atau tahlil dan sedekah untuk mayat. Masuk pada area perkuburan dengan mengucapkan salam kepada ahli kubur setempat, orang-orang yang dikuburkan di area tersebut dengan mengucapkan semisal lafaz, "Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nasallullahi lan walakumul afiyah." 2. Kemudian duduk di sebelah barat makam yang dituju dengan posisi menghadap ke arah timur, lalu membaca tahlil Al-Quran atau yang lainnya. Tata cara ini dilakukan apabila kondisi areal perkuburan memungkinkan untuk dilakukan posisi semacam ini. Kalau tidak mungkin seperti tata cara di atas, maka dengan posisi yang mungkin dilakukan. Syarat supaya pahala dari bacaan semisal tahlil atau Al-Quran dapat sampai pada mayat. Pahala dari tahlil atau Al-Quran yang dibaca di selain tempat kuburannya orang yang kita ziarahi itu dapat sampai terhadap mayat jika setelah membacanya memanjatkan doa agar pahala dari bacaan tadi sampai kepada mayat. Memanjatkan doa agar pahala dari bacaan tadi sampai kepada mayat. Membaca tahlil atau Al-Quran di atas kuburan orang yang kita ziarahi walaupun tidak ada doa. Mengkonsentrasikan pikiran sebelum membaca tahlil atau Al-Quran dengan
menyengaja membaca Al-Quran, membaca tahlil atau Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada mayat. Tawasul dengan orang-orang saleh atau wali-wali Allah. Syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah memperbolehkan bahkan menganjurkan tawasul, membuat perantara dengan orang-orang saleh dan para wali Allah baik ketika mereka masih hidup atau menggali atau telah meninggal. Maksud tawasul adalah meminta sesuatu kepada Allah dengan menjadikan semisal wali sebagai perantara atau memintakan sebagai perantara untuk memintakan sesuatu terhadap Allah. Tawasul bukan berarti meminta kepada orang yang ditawasuli, atau orang yang dijadikan perantara. Tetapi tawasul sebenarnya tetap meminta kepada Allah. Sebagai dasar dianjurkan tawasul adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 35. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Talqin. Sebenarnya talqin sudah menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa talqin itu tidak dianjurkan, bahkan Imam Malik sendiri memakruhkannya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganjurkan karena talqin pada dasarnya adalah tazkir atau mengingat tentang tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski dan saya dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan presentasinya dan saya akan mempresentasikan hikmah dari penyelenggaraan jenazah, hikmah takziah, dan hikmah ziarah kubur. Yang pertama, hikmah penyelenggaraan jenazah. Yang hikmah penyelenggaraan jenazah yang pertama yaitu kedudukan manusia walaupun sudah meninggal tetap makhluk Allah yang paling mulia, yang wajib diberikan penghormatan dan tetap diperlukannya manusia yang hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walau mayat sudah dikuburkan. Memandikan jenazah berarti mensucikan jenazah dari segala kotoran dan najis supaya ketika disolatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih. Syariat Islam sangat menekankan kebersihan, bukan hanya sewaktu masih hidup. Setelah meninggal pun kebersihan harus tetap ditegakkan, karena kebersihan sebagian dari iman. Hikmah yang ketiga, kesanggupan untuk melindungi atau menutup dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah dan celaan. Hikmah yang keempat, mendoakan mayat agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Hikmah kelima, mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang takziah. Takziah berasal dari kata azza yu'azzi takziah, artinya menghibur atau mendorong agar sabar. Takziah berarti mengunjungi keluarga yang tertimpa musibah kematian, baik sebelum jenazah dikuburkan maupun sesudahnya. Yang lebih utama dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Ada bertakziah. Saya akan menjelaskan ada bertakziah. Ada bertakziah yang pertama yaitu menunjukkan sikap ikut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa baik perilaku maupun perkataan. Tidak mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang menyinggung dan tidak menyenangkan keluarga yang tertimpa kesusahan. Memberikan nasihat. Yang ketiga, memberikan nasihat agar tetap tabah dan bersabar dalam menghadapi musibah, karena musibah ini datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, disunatkan
membawa makanan untuk keluarga yang tertimpa musibah atau bentuk-bentuk pertolongan lainnya. Disunatkan. Jadi kita harus disunatkan membawa makanan untuk keluarga yang tertimpa musibah, atau juga bisa bentuk pertolongan lainnya. Yang berikutnya saya akan membahas tentang adab ziarah kubur. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, mendoakan serta memohon ampunan untuk ahli kubur. Dan ketiga, bersikap sopan ketika berada di sekitar kuburan. Yang keempat, ketika kuburan dianjurkan untuk memperbanyak mengingat Allah. Jadi ketika kita berziarah kubur, saat melihat kuburan tersebut, kita harus mengingat bahwa semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Semua ciptaan Allah itu pasti akan mati. Makhluk ciptaan Allah semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kita harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dilarang duduk dan membuang sampah di atas kuburan. Yang keenam, dilarang menembok dan membangun bangunan di atas kuburan. Ini juga tidak boleh. Yang selanjutnya saya akan membahas hikmah takziah dan ziarah kubur yang tadi sudah saya sampaikan. Hikmah takziah. Yang pertama, membantu mengurangi beban mental yang harus mereka pikul akibat musibah yang mereka timpa tadi. Yang kedua, mempertebal keyakinan terhadap kekuasaan Allah, menyadarkan bahwa setiap jiwa akan mati serta mendorong untuk memperbanyak ibadah dan mengingat ketaatan. Yang ketiga, mempertebal hubungan persaudaraan sesama mukmin dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Yang selanjutnya, hikmah ziarah kubur. Yang pertama, meningkatkan keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia disadarkan kembali bahwa hidup di dunia akan berlanjut terus sampai di akhirat, dan amal di dunia sangat menentukan keadaan di akhirat kelak. Yang terakhir, hikmah terakhir ziarah kubur, meningkatkan kesadaran akan perlunya mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan sesama muslim. Alhamdulillah, sekian dari presentasi kelompok 7. Dan selanjutnya kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok saya tadi. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa hukum dalam mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban yang dibebankan pada seluruh umat. Seseorang tidak diwajibkan melaksanakan suatu tugas jika ada cukup orang dalam kelompok masyarakat telah memenuhinya. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah meninggal sebagai umat muslim harus segera diselesaikan pengurusan jenazahnya, kecuali ada hal-hal yang memaksa. Dan saran untuk presentasi kali ini, tidak ada sih, cut aja. Demikianlah pokok bahasan contoh makalah bab 7 yang tentang jenazah ini. Hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari dalam diri saya. Mohon maaf. Semoga puasanya dilancarkan, dan ingatlah kematian, dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian,
presentasi kelompok makalah ini. Mohon maaf apabila ada kritik dan saran yang membangun. Sangat diharapkan agar makalah ini dapat disusun menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.